hanya berbisik. Beliau berkata, dalam nama Tuhan Yesus, roh bukan dari Tuhan, pergi, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Seketika itu juga roh itu keluar. Kenapa saya ngerti roh itu keluar? Karena kesadaran saya pulih sepenuhnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan nama saya Ferry, saya seorang pengusaha di Semarang. Pada kesempatan ini saya ingin bersaksi bahwa Tuhan menolong saya dan Tuhan izinkan saya untuk mengalami suatu peristiwa supranatural yang belum pernah saya alami sebelumnya selama saya 42 tahun di bumi ini ya. Pengalaman saya menarik, pengalaman saya adalah sesuatu hal yang saya nggak pernah pikirkan. Mungkin saya pernah dengar cerita banyak orang, tetapi saat saya mengalami sendiri, ini benar-benar saya menyaksikan kuasa Tuhan dan kuasa nama Yesus itu dahsyat dari dulu sampai sekarang. Kesaksian saya dimulai pada hari Sabtu pagi, kira-kira sebulan yang lalu. Sabtu pagi biasa saya dan istri jalan-jalan pagi di sekitar perumahan saya. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 6 pagi. Saat saya bangun, saya merasakan sesuatu hal yang aneh. Apa itu? Saya merasakan ada ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang mendominasi seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa saya. Bahkan saat istri saya ke kamar mandi, saya takut setengah mati. Saya benar-benar takut. Saya panggil-panggil nama dia untuk dia segera kembali nemeni saya. Istri saya bingung karena nggak biasanya saya ketakutan seperti itu. Istri saya berkata, ada apa? Kamu ngalami apa? Saya hanya bisa berkata, saya ngalami ketakutan yang luar biasa. Saya akan mati. Saya ngalami saya itu akan dicabut nyawanya oleh sesuatu yang nggak jelas. Saya bingung, saya depresi, bahkan saya pada pagi itu sempat ingin nangis karena saking takutnya. Tetapi sesuatu hal menahan saya untuk saya tidak menangis. Istri saya bingung. Istri saya kemudian dia berpikir saya terkena suatu panic attack atau depresi. Dalam pikiran dia mencari-cari bantuan psikiater atau mencari bantuan teman-teman yang mengerti bagaimana mengobati depresi, tetapi belum menemukan. Pada waktu itu, istri saya mengajak, yuk kita doa saja, kita dengarkan lagu-lagu rohani. Saya mengiyakan, ya lebih baik kita dengarkan lagu-lagu rohani. Apakah membantu? Pada saat itu cukup membantu. Tetapi beberapa menit kemudian saya terserang ketakutan lagi, ketakutan yang lebih lagi. Bahkan nafas saya tidak bisa saya atur. Benar saudara, nafas nggak bisa saya atur. Bahkan untuk bernafas saya harus ngitung berapa detik, karena jantung ini nggak bisa sinkron dengan paru-paru sepertinya. Saya nggak bisa nafas dengan teratur. Kemudian timbul apa? Ketakutan, timbul kecemasan. Bahkan dalam pikiran saya itu banyak intimidasi, besok kamu akan mati, besok kamu akan meninggalkan semua ini. Sudahlah, nafas itu berat, sudah, relakan saja dunia ini, tinggalkan saja dunia ini. Kemudian sempat saya melawan pikiran-pikiran tersebut. Pikiran tersebut terkadang itu saya bisa mikir genah, Bapak Ibu Saudara. Terkadang sesuatu hal itu kembali lagi ke pikiran saya. Tetapi selang beberapa menit kemudian, intimidasi ketakutan itu masuk dalam pikiran saya lagi. Sehingga seperti halnya tubuh saya satu ini, tapi ada dua roh yang numpang. Sepertinya saya tuh maunya begini, tetapi suatu saat saya nggak bisa ngontrol tubuh saya.
Ada roh lain yang ingin saya untuk berbuat yang demikian. Roh yang itu ingin untuk saya adalah untuk saya mati. Itu yang roh itu inginkan. Lalu karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 10, saya harus bekerja. Saya dan istri memutuskan, yuk kita berangkat kerja saja. Kita berangkat kerja supaya pikiran saya teralihkan ke kehidupan yang sehari-hari. Istri saya setuju, lalu kita berangkat. Istri saya yang nyetir. Tidak kebetulan kakak kandung saya tiba-tiba ikut. Dia juga ingin ikut ke tempat saya bekerja, jadi kita satu mobil, ada 3 orang. Istri saya nyetir, saya duduk di sebelah kirinya, dan kakak kandung saya di belakang. Dalam perjalanan bolak-balik roh itu selalu ada terus. Jadi di suatu saat saya bisa berpikir normal, saya bisa berkata-kata normal, saya bisa berpikir kerjaan dengan normal. Tetapi suatu ketika tiba-tiba kesedihan, ketakutan, bahkan saya juga bisa minta maaf ke istri, ke kakak, dan mulai mau nangis. Nangisnya bukan nangis karena nangis sesuatu yang sakit hati ya, tapi nangis karena saya takut. Seperti halnya anak kecil yang dikejar-kejar orang yang lebih gede mau dipukulin. Itu, saya ketakutannya seperti itu. Itu nggak pernah saya alami sebelumnya. Lalu karena istri saya melihat saya gelisah nggak karu-karuan, istri mengusulkan, bagaimana kalau masuk rumah sakit saja, coba dicek, siapa tahu jantungnya ada masalah. Karena 2 bulan sebelumnya jantung saya ada masalah, saya sempat opnam di rumah sakit karena serangan tersebut. Saya bilang, oke, coba, memang mungkin barangkali jantung saya yang bermasalah lah, mungkin barangkali lah, atau mungkin otak saya yang kurang oksigen. Saya menganalisa dengan analisis secara kedokteran gitu loh. Mungkin badan saya yang ada masalahnya. Oke, diputuskan saya akan ke rumah sakit di sekitar Bawen, karena memang pada saat itu saya sudah sampai di Bawen. Saat masuk di rumah sakit, dicek EKG, tensi, saturasi, dan semuanya normal. Semua normal. Dokternya sampai bingung. Nggak apa-apa kok. Ini pasien oke kok. Pasien sehat. Terus kenapa? Nggak ngerti juga gitu kan. Lalu di saat itu saya masih ingat, itu jam 12 siang. Jam 12 siang tiba-tiba roh itu cukup menguasai saya. Di dalam ruang praktek dokter itu saya nangis seperti anak kecil. Saya benar-benar nangis yang benar-benar nangis benar-benar nangis total gitu loh. Nangis karena ketakutan. Itu sampai istri dan kakak saya juga ikut nangis. Ditanya, kamu ada masalah apa? Kamu ada problem apa? Bicara. Saya nggak ngerti. Saya hanya bisa bilang, kalau saya salah tolong maafin ya. Saya titip anak saya titip kerjaan saya titip semua, saya titipin semua gitu loh. Waktu itu kakak saya takut, karena kan kalau orang mau meninggal ya, kan mereka akan minta maaf, mereka akan menitipkan hal-hal yang penting bagi dirinya ke orang lain. Kemudian kakak saya menelpon orang tua saya. Kebetulan orang tua saya tinggal di Ambarawa. Jadi dalam waktu nggak lama, kira-kira 15 menit, orang tua saya sudah sampai ke rumah sakit tersebut. Yang datang adalah mama saya, karena papa saya harus ada jaga di kerjaan. Mama saya datang, lihat saya seperti itu, beliau panik. Beliau berkata, sakit apa? Normal. Dokternya ditanya, sakit apa? Nggak ada itu. Gini aja ya Bu ya, dokter saya berkata demikian. Ini kelihatannya Bapak Ferry ini depresi.
Ya sudah, ini saya pinjemin ruangan di sini, biar Bapak Ferry tenang dulu. Kalau memang dibutuhkan opnam, mungkin bisa ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, sudah ditinggal, saya ditinggal. Pada saat itu ada satu titik di mana saya sadar sepenuhnya. Lalu saya bilang ke mama saya, "Mah, yang tadi bukan Ferry, yang tadi bukan saya, bukan." Detik saya ngomong gitu, mama saya sadar, langsung mama saya itu pegang dada saya. Saya info dulu, mama saya bukan seorang Kristen yang biasalah ya, Kristen biasa. Mama saya pegang dada saya, kemudian mama saya sambil berbisik, hanya berbisik, beliau berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, roh bukan dari Tuhan, pergi, pergi dalam nama Tuhan Yesus." Seketika itu juga roh itu keluar. Kenapa saya ngerti roh itu keluar? Karena kesadaran saya pulih sepenuhnya. Saya pulih, saya bisa langsung bangun. Saya ngomong ke mama saya, "Sudah, ini yang ganggu sudah hilang." Wah, saat itu istri kakak saya sadar, oh ini ternyata diganggu ya, ini ternyata ada iblis yang ganggu ya. Ya udah. Kalau ini masalahnya, ya sudah. Yuk kita doakan lagi. Kemudian istri juga langsung siang itu menghubungi Om Hin, gembala saya, itu untuk didoakan kembali. Karena memang saya merasa masih belum tuntas, masih ada yang nempel lah. Mungkin seperempat rohnya tuh masih ngikut gitu loh, gitu. Singkat cerita, saya pulang ke rumah saya di Semarang dan langsung saya ke tempatnya gembala saya, Om Hin. Sampai di rumahnya Om Hin, saya cerita, "Om Hin, ini saya tadi mengalami demikian, saya ketakutan, dan saat mama saya menengking roh itu keluar. Tapi saya merasa belum tuntas, Om Hin, minta doanya." Saya masih ingat Om Hin berkata, "Ya, tapi ini ada yang aneh juga, Ferry." Om Hin berkata demikian. Apa yang aneh, Om Hin? Karena Om Hin ternyata 2 hari yang lalu Om Hin bermimpi. Om Hin bermimpi beliau sedang ngusir setan, sedang peperangan. Dan Tuhan berkata kepada beliau, "Jangan takut, jangan takut." Lalu Om Hin bangun. Om Hin berkata, "Tuhan, teori jangan takut aku sudah tahu, aku sudah ngerti. Kenapa itu diulang-ulang lagi?" Seperti itu. Ternyata mimpi Om Hin 2 hari yang lalu itu ditujukan pada saya, bahwa saya harus melawan serangan iblis tanpa takut. Harus jangan takut, tidak boleh takut. Firman Tuhan berkata, "Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Itu. Tapi pada saat itu saya merasa masih takut saudara, masih takut. Masih ada ketakutan yang cukup mendominasi dalam hati saya. Bahkan saat saya didoakan oleh Om Hin, ada suara jelas dalam pikiran saya yang berkata, "Hari ini saat kamu tidur, kamu tidak akan bangun lagi keesokan harinya." Saya ngomong ke Om Hin, "Om Hin, tadi pada waktu Om Hin berdoa, ada suara Om Hin bahwa nanti malam saya tidur, besok saya nggak bangun lagi, Om Hin. Gimana Om Hin? Apa saya nggak tidur semalaman?" Om Hin berkata, "Jangan takut, tengking, doakan." Dalam hati saya berkata, ya teorinya begitu, tetapi ini saya yang ngalami ini tidak semudah itu, gitu loh. Lalu bagaimana? Ya sudah, lawan, itu aja. Hanya itu aja. Om Hin berkata, jikalau seseorang pendekar, dia punya ilmu bela diri teknik sebagus apapun, kalau dia takut melawan musuhnya, maka dia akan kalah. Oleh karena itu, jangan takut. Roh Tuhan lebih besar, saya sudah menjadi anak Tuhan, jangan takut, harus lawan, iblis akan mundur.
Oke Om In. Lalu singkat cerita saya pulang, saya sampai ke rumah, jam 7 malam badan saya sudah capek luar biasa. Jadi memang ya kalau kita pelepasan itu, saat rohnya itu pergi, kita merasakan capek fisik yang luar biasa. Setelah itu karena saya masih ketakutan, saya minum obat penenang. Saya khawatir nggak bisa tidur. Setelah minum obat penenang bisa tidur, keesokan harinya saya ke gereja. Itu kejadian Sabtu, besok Minggu ke gereja. Kebetulan sudah onsite, jadi saya ke gereja. Pada waktu saya masuk ke gereja, satu hal yang Tuhan izinkan untuk saya melihat saat pujian pertama dinyanyikan, saya melihat suatu sinar di depan. Jadi di mimbar itu sinar yang terang. Nggak kelihatan apa-apanya, tapi satu sinar yang terang. Dan saat saya tutup mata, seperti halnya ada listrik itu, seperti listrik kecil-kecil, menyentuh jari saya, menyentuh wajah saya, menyentuh hati saya. Dan itu terasa hangat, masuk, saya rasakan terus. Seperti roh Tuhan itu masuk dalam diri saya. Dan saya nangis. Dari pujian pertama, kedua, ketiga, saya nangis. Saya tidak pernah, jarang sekali nangis dalam kebaktian. Di KHL saya belum pernah menangis, tapi pada minggu itu saya nangis. Karena saya merasakan, Tuhan, Engkau itu nyata. Tuhan, Engkau itu nyata. Engkau itu benar-benar nyata. Ampuni aku Tuhan, aku seringkali melupakan Engkau. Ampuni aku Tuhan, aku seringkali menganggap sepi Engkau. Tapi Tuhan, Engkau itu nyata. Setelah saya doa demikian, saya merasa lebih baik lagi daripada yang kemarin. Dan pada malam harinya, saya sudah atur janji dengan seseorang juga anggota jemaat KH, pelayanan juga, namanya Pak Freddy. Pak Freddy adalah seseorang yang bisa melihat sesuatu secara supranatural. Malam hari saya ke sana, saya berdoa, beliau juga mendoakan saya. Lalu saya tanya, Pak, ini yang ngikuti saya sudah hilang belum? Beliau berkata, oh sudah. Tapi kita doa aja yuk. Oke, kita doa. Setelah didoakan, beliau berkata, waduh Fer, bener. Ada yang ngirim kamu. Ngirim? Iya, ada yang ngirim kamu. Atau istilahnya ada yang nyantet kamu. Loh kok bisa? Ya, itu makhluknya itu kejawen, seorang perempuan tua, pakai jari, ada gelungan di belakangnya, sekarang dia di luar. Tapi dia sekarang sudah lari. Jadi di luar rumah. Lalu saya kaget, saya takut, dan saya tanya ke Pak Freddy, Pak, kita kan umat Tuhan ya, anak Tuhan ya, kok bisa ya disantet ya? Katanya anak Tuhan kan nggak bisa disantet ya. Betul, nggak bisa, kecuali anak Tuhan itu buka celah. Pak Freddy tanya, kamu buka celah apa? Wah, nggak tahu Pak, nggak buka celah apa-apa ya Pak. Coba diingat-ingat, buka celah apa? Kebencian, atau kamu ada masalah sesuatu, atau kamu pernah main goib sesuatu. Tiba-tiba saya diingatkan bahwa setahun yang lalu saya pernah memecat karyawan saya karena mencuri uang di kerjaan saya. Itu karyawan sudah 5 tahun, saya percaya, mencuri uang banyak, saya pecat. Dan saya suruh ganti uang tersebut, tapi yang nggak bisa semua, saya suruh ganti dalam jumlah cukup banyak. Saat saya pecat, saya nyumpai dia. Saya bilang, lihat hidupmu tahun depan. Kamu akan menjadi orang yang kere, kamu akan jadi orang yang menderita. Saya sumpahi sedemikian rupa. Bahkan saya mencoba menutup rezekinya dia dan keluarganya dia. Saya mencoba segala cara supaya dia nggak bisa kerja lagi, nggak bisa dapat SKCK dan sebagainya. Saya mau matiin hidupnya dia.
Itu. Tetapi setahun kemudian, yaitu pada waktu saya mengalami ini, itu saya ingat-ingat itu tepat setahun setelah saya menyumpahi karyawan saya itu. Dan ternyata itu celahnya. Itu celah. Kebencian yang saya ungkapkan kepada karyawan saya, itu celah. Karena setelah saya selidiki, ibu dari karyawan saya adalah seorang dukun yang berafiliasi dengan dukun Temanggung, dukun-dukun yang orang-orang berkuasa punya duit sering pakai lah. Itu. Dan memang roh yang dikirimkan adalah roh ketakutan dan roh maut yang membuat saya supaya saya kacau pikirannya, bahkan saya meninggal. Saya sempat kaget dan saya tanya, Pak Freddy, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus ngampuni dia. Kamu perkatakan berkat kepada dia. Bahkan kamu doa bareng-bareng, katakan jika perlu berkati dia kalau ketemu. Saya bilang, ya, oke. Sepulang dari sana, saya bersama keluarga, saya berdoa, saya mengucapkan pengampunan, saya melepaskan pengampunan, saya memberkati karyawan saya itu, saya doakan dia supaya segera punya anak karena sudah menikah, cukup lama nggak punya anak. Saya doakan pekerjaannya, dapat pekerjaan yang bagus, saya berkati dia. Kemudian saya merasakan suatu kelegaan yang luar biasa. Saya merasakan kelegaan, enak, damai. Lalu saya berkata, Tuhan, saya berdoa, terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong hamba-Mu, Kau tunjukkan kesalahan hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu Tuhan bersaksi bagi anak-anak-Mu yang di tempat lain yang mengalami hal seperti hamba, supaya mereka juga ngerti bagaimana cara mengatasinya. Demikian Bapak Ibu, jadi pada kesaksian saya pada kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, satu, nama Yesus, nama yang berkuasa, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Siapapun yang menggunakan nama Tuhan Yesus, walaupun dengan sederhana, nama itu tetap berkuasa. Dan yang kedua Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Jangan benci, walaupun orang-orang sekitar Anda, walaupun pegawai-pegawai Anda melakukan banyak kesalahan, jangan benci mereka. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena dengan membenci, dengan menyumpahi apalagi, itu membuka celah bagi diri Anda sendiri. Gitu deh. Terima kasih. Ya, sekiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Anda semua. Shalom, amin.